Isu agraria, isu pertanahan, isu pertanian dan lain-lain, ada banyak catatan penting yang perlu kita sorot. Yang pertama, secara politik kami melihat bahwa pembahasan Omnibus Law yang hari ini dibahas oleh Badan Legislasi DPR ini seolah-olah cenderung sangat dipaksakan. Kita sama-sama menyaksikan melalui beberapa layar tayangan yang sering menampilkan pembahasan di DPR, seolah-olah bahwa produk ini akan dan harus serta wajib diselesaikan dalam waktu dekat. Di sisi yang lain, memang semua stakeholder juga sangat merasakan bahwa perumusan dari pembahasan RUU Omnibus Law ini tidak sedikit pun melibatkan unsur masyarakat terkait yang kemudian di dalamnya mampu memberikan saran dan masukan terkait soal poin-poin penting dalam pembahasan ini. Kepentingan yang kemudian disodorkan oleh pemerintah adalah bagaimana pemerintah mempercepat laju investasi untuk membangkitkan ekonomi nasional, juga menyediakan lapangan pekerjaan, tetapi aspek-aspek mendasar menjadi sasaran empuk yang akan digerus oleh pemerintah itu sendiri. Kita flashback kepada amanat konstitusi dan UU-PA tahun 1960. Mandat UU-PA tahun 1960 sebagai terjemahan dari hukum agraria Indonesia yang bersumber sebenarnya dari nilai-nilai Pancasila, dan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 adalah bahwa hukum agraria nasional itu harus mewujudkan atau menjelma dari ketuhanan yang Maha Esa, perikemanusiaan yang adil dan beradab, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagai asas kerohanian negara dan cita-cita bangsa yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, mewajibkan negara untuk mengatur kepemilikan tanah dan memimpin penggunaannya hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara gotong royong. Kalau kemudian kita mengambil dari spirit ini, maka kemudian adanya Omnibus Law ini memang sangat paradoks yang seperti saya katakan tadi. Kita tahulah, di zaman kolonial saja, yang namanya HGU itu, memberikan waktu HGU itu paling lama itu sekitar 70-an tahun. Tetapi dalam Undang-Undang Omnibus Law ini, pemerintah memberikan HGU kepada korporat, kepada swasta, itu sekitar 90 tahun. Ini kan kemudian menjadi problem di mana ketimpangan dan konflik agraria yang hari ini terjadi justru akan semakin dipertajam dengan adanya regulasi ini. KPA yang kemudian konsisten untuk bicara terkait soal isu-isu agraria bersama teman-teman gerakan mahasiswa, saya rasa di momentum menjelang Lebaran ini perlu untuk memperkuat lagi gerakan solidaritas kita semua. Saya rasa teman-teman mahasiswa juga hari ini sudah mulai harus hadir kembali bersama gerakan-gerakan petani, gerakan-gerakan nelayan, gerakan-gerakan buruh. Karena jika saja kemudian kita melakukan gerakan secara perseorangan, secara kelompok-kelompok masing-masing, maka saya yakin dengan kekuatan besar yang hari ini dihadapi oleh kita semua, ini tidak akan mampu melahirkan perubahan apapun. Catatan yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketimpangan dan konflik agraria yang hari ini kita hadapi, ini menjadi suatu fakta konkret. Tidak ada yang bisa menafikan itu. Kehendak pemerintah untuk mempercepat laju investasi dan menyediakan lapangan pekerjaan ini memang tidak boleh terlepas dari unsur dan aspek-aspek fundament yang kemudian dialami dan dimiliki oleh rakyat Indonesia.
beberapa kasus kemarin yang kemudian saya sendiri juga mengikuti, ada sekelompok petani dari Simalingkar yang kemudian nekat jalan kaki dari Simalingkar, dari Sumatera menuju Jakarta hanya untuk mempersoalkan hak atas tanahnya yang dirampas oleh korporat, baik itu korporat swasta maupun oleh negara. Situasi inilah yang kemudian nampak jelas di mata kita bahwa jika saja Undang-Undang Omnibus Law ini disahkan oleh pemerintah dan oleh DPR, maka fakta yang akan terjadi, masyarakat atau rakyat kecil akan berhadapan-hadapan dengan kekuasaan itu sendiri. Nah, lantas kemudian kita berada di pihak mana? Ini yang kemudian menjadi refleksi besar bagi kita semua. Saya sendiri kemudian membuat beberapa catatan terkait soal Omnibus Law ini. Satu sisi kemudian dengan dalih menciptakan lapangan pekerjaan, tapi di sisi yang lain sebenarnya agenda besar yang kemudian ingin disodorkan adalah mencoba untuk memuluskan proses investasi dan masuknya kekuatan asing ke dalam investasi Indonesia. Ada beberapa catatan poin penting, seperti misalkan yang pertama adalah Omnibus Law ini sebenarnya pada poin yang paling utama itu menghendaki kemudahan perizinan bagi pelaku usaha yang diambil alih langsung oleh pemerintah pusat. Jadi dalam Omnibus Law ini kemudian juga kita ingkar dengan adanya otonomi daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Perlindungan tenaga kerja dan peran tenaga kerja dalam mendukung ekosistem investasi dan perlindungan. Kemudahan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi. Terus dukungan riset dan inovasi. Jadi semua asumsi yang kemudian dibangun melalui agenda Omnibus Law ini, kenapa kemudian banyak mengandung reaksi dan respon dari banyak pihak? Satu sisi memang semua stakeholder tidak dilibatkan dalam pembahasan dan perumusan ini. Sisi yang kedua, memang banyak sekali proses pembahasan yang dilakukan yang di dalamnya pembahasan itu, pasal-pasal itu memiliki agenda-agenda investasi yang lebih dominan berpro terhadap kepentingan kelompok pengusaha, kelompok-kelompok investor dibandingkan mencoba untuk menjaga kedaulatan tanah dan pertanian milik rakyat Indonesia. Kondisi hari ini bagi petani kita yang terdesak secara ekonomi, jika saja kemudian ekspansi usaha ini masuk sampai ke wilayah-wilayah di kabupaten kota di seluruh Indonesia, siapa yang kemudian mampu membendung orang yang berduit yang mencoba untuk membeli semua tanah dan lahan masyarakat untuk mempermudah proses usahanya? Kita rasa petani kita yang kemudian mulai terdesak karena semisalnya hasil pertanian yang kemudian dengan harga yang tidak terlalu signifikan, impor yang selalu dilakukan secara besar-besaran, petani yang kemudian mulai merasakan situasi yang sangat sulit, ini kemudian dipaksakan untuk menjual tanah yang dimiliki oleh petani kepada para pengusaha. Oke, Bung Ahmad Reddy, mungkin bisa lebih disingkat lagi biar nanti kita bisa move ke yang lain dulu, lalu buka sesi. Oke. Kemudian yang keempat adalah secara sikap, saya ingin katakan dalam forum ini adalah bahwa baik PMII, baik teman-teman gerakan mahasiswa, baik teman-teman masyarakat adat dan KPA, kita ingin kemudian di momentum ini perlu melakukan gerakan yang lebih konkret. Penolakan-penolakan yang selama ini dilakukan itu kemudian tidak sedikit pun mengurangi proses percepatan pembahasan Omnibus Law di DPR. Satu sisi kemudian ini dianggap menjadi tugas DPR, tapi sisi yang lain kemudian pemerintah juga ingin mempercepat ini. Maka sasaran yang perlu kita lakukan adalah bahwa kita perlu menghadirkan jaringan-jaringan aktivis yang ada di DPR, khususnya yang di Badan Legislatif, untuk sama-sama mendiskusikan ini. Poin pertama, kita ingin menolak secara keseluruhan Undang-Undang Omnibus Law ini karena jujur klaster pendidikan juga sangat merugikan teman-teman mahasiswa. Yang kedua, jika saja kemudian proses ini terus akan dibahas dan dilanjutkan ke tahapan selanjutnya, maka poin-poin yang sangat tidak berpihak terhadap kelompok petani, kelompok masyarakat, ini perlu melibatkan semua stakeholder untuk mendiskusikan ulang semua agenda-agenda Omnibus Law. Itu mungkin saja dulu dari saya, selanjutnya kita bisa berdiskusi. Terima kasih.